Salam Pemuda. Baiklah, kembali lagi bersama saya Taufika Rida Mardia di channel Komunitas Pemuda Jujur. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan. Nah, di mana kita ini adalah generasi yang dituntut untuk selalu terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, berbicara lagi mengenai perkembangan zaman, di mana pemuda adalah pemegang tongkat estafet zaman yang di tangannya ada masa depan dari negara. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pemuda yang bisa dikatakan memiliki prestasi. Prestasinya ini begitu mungkin sudah banyak yang dimiliki tapi jarang terekspos oleh media. Nah teman-teman, jadi teman-teman kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kakanda Ahmad Fauzan atau akrab disapa Kak Ocang. Bagaimana kabarnya Kak Ocang? Alhamdulillah baik. Ya, kabar baik teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama beliau mengenai pendidikan dan jalur hafiz. Nah teman-teman, sebelum kita bertanya-bertanya nih dengan Kak Ocang, mungkin dari Kak Ocang sendiri bisa perkenalkan bagaimana sih Kak Ocang ini? Sekarang ini saya sementara menempuh pendidikan di kampus Universitas Negeri Makassar di jurusan pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Perkuliahan ini saya telah ada pada jenjang penyelesaian tugas akhir. Dengan banyaknya kesibukan, kita tetap harus memikirkan bagaimana kita akan menempuh masa depan, belajar, dan kali ini kita akan membicarakan mengenai pendidikan yang harus ditempuh, yang harus dijalani dan harus dirasakan oleh para pemuda yang ada sekarang ini. Secara pribadi, kalau data diri tadi sudah banyak disebutkan, seorang mahasiswa dari lulusan program jalur tahfiz pada tahun 2018. Nah, ya, beliau sudah menginjak di semester 7 yang dimana harus menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Ya, baiklah. Kan kita sekarang lagi membahas mengenai pendidikan nih Kak. Nah, menurut Kak Ocang sendiri, seberapa penting sih pendidikan secara umum dan secara khususnya itu seberapa penting pendidikan untuk para pemuda? Bicara soal pendidikan, secara umum pendidikan adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting. Pendidikan kan harus kita dapatkan mulai dari saat kita sebelum lahir, dari masa kita dikandung, setelah dilahirkan, dan menempuh jenjang-jenjang pendidikan yang bertahap. Itu merupakan pentingnya pendidikan agar kita bisa diterima oleh masyarakat, bisa berbaur dengan masyarakat, memiliki nilai sosial dan nilai moral yang ditempuh melalui pendidikan. Secara khusus di zaman sekarang ini, pemuda adalah pemegang estafet dari perkembangan zaman. Jadi pendidikan menurut saya, khususnya kepada para pemuda, adalah salah satu hal yang harus ditempuh. Selain mencari pekerjaan, pendidikan adalah merupakan batu loncatan atau tangga menuju hal-hal yang lebih banyak yang bisa dicapai, seperti kesuksesan, karir, maupun kesejahteraan. Apalagi pada saat sekarang ini, pendidikan itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menaikkan derajat yang lebih tinggi, nilai diri yang lebih tinggi di mata masyarakat. Mungkin itu. Ya betul sekali teman-teman yang dikatakan Kak Ocang. Pokoknya pendidikan itu penting, apalagi tuntutan dari zaman sekarang. Ya, kemudian Kak, apa sih, kan tadi sudah disinggung nih prestasinya Kak Ocang. Apa sih motivasi atau dorongan Kak Ocang ini menjadi seorang hafiz? Dorongan untuk menjadi seorang hafiz mungkin karena lingkungan pesantren yang mempengaruhi.
pendidikan yang saya tempuh di masa SMP dan SMA sekolah menengah, saya tempuh di pesantren IMIM, dan mayoritas kami itu memang kegiatannya adalah belajar agama dan belajar pendidikan umum, belajar pelajaran umum. Namun di luar waktu-waktu formal, kita memang dituntut untuk menghafal banyak mengenai agama, baik soal fikih dan hadis dan Al-Quran terutama. Nah, itu yang mendorong kami semua untuk menjadi seorang hafiz. Ujung-ujungnya begitu. Iya, betul. Karena kebanyakannya teman-teman keluaran atau alumni dari pondok pesantren pasti keluarannya itu ya tidak jauh-jauh dari seperti hafiz atau hafizah. Nah, selanjutnya nih Kak Ocang, kan tadi Kak Ocang sudah menyinggung kalau Kak Ocang ini lulusan masuk di Universitas Negeri Makassar itu melalui jalur tahfiz. Nah, apa yang menjadi alasan Kak Ocang ini mengambil jalur tahfiz selain itu adalah kelebihan Kak Ocang sendiri? Apa yang menjadi alasan Kak Ocang? Karena kan sekarang banyak sekali jalur-jalur, kenapa Kak Ocang memilih jalur tahfiz itu sendiri? Selain menjadi salah satu nilai plus, jalur tahfiz juga memberikan banyak kemudahan ketika ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi, khususnya Universitas Negeri Makassar. Dan itulah yang mendorong saya supaya pertama meringankan beban orang tua, kedua mengurangi stres karena sudah tidak ada tes lagi, mengurangi beban pikiran, dan karena itu adalah satu privilege yang ada pada diri. Ya itu tadi kan kelebihannya. Selain itu juga kan ini diberi kemudahan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian ini Kak, kan Kak Ocang ini adalah lulusan yang menjadi lulusan masuk ke jalur tahfiz. Nah, di sini kan jalur tahfiz itu ceritanya kayak seperti jurusan ada di tangan Kak Ocang ini, terserah Kak Ocang memilih apa. Nah, kenapa Kak Ocang pilih PG PAUD yang notabene minoritas kaum Adam? Kenapa ya? Awalnya iseng, pertama iseng, pasti iseng. Setelah mencari tahu, setelah riset, ternyata peluang untuk mendapatkan pekerjaan, peluang untuk meningkatkan karir dari PAUD ini merupakan salah satu peluang yang besar, karena yang pertama tadi laki-laki masih minoritas. Secara tidak langsung kita pasti menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang beda, dan menjadi salah satu pertimbangan untuk pilihkah, untuk diutuskah untuk lebih berprestasi di jurusan ini. Yang kedua, karena keluarga memiliki yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, mulai dari pendidikan TK, prasekolah, pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah atas SMA. Jadi teman-teman yang penasaran kenapa nih Kak Ocang ada di PG PAUD sendiri, seangkatan, sejurusan, satu orang saja laki-lakinya di PG PAUD FIPNM. Nah, itu tadi alasannya mengenai peluang, mengenai karena minoritasnya itu adalah bisa menunjukkan bahwa dia bisa menonjol dan mungkin bisa berpeluang untuk kedepannya gitu. Nah, apa sih yang menjadi yang Kakak rasakan sebelum dan setelah menjadi hafiz Al-Quran yang lulus sebagai mahasiswa melalui jalur tahfiz, Kak? Apa yang menjadi perbedaan setelah dan sebelum dan setelah? Yang menjadi perbedaan setelah lulus dan sebelum lulus? Ya. Sangat beda. Untuk perbedaan, mungkin perbedaan kesibukannya, karena kuliah menuntut kita untuk lebih banyak belajar dan berorganisasi, dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan setelah lulus kuliah. Dan dengan kemudahan yang diberikan oleh universitas melalui jalur tahfiz,
banyak keuntungan-keuntungan yang saya rasakan pribadi dan teman-teman rasakan juga. Nah, apakah ada perubahan-perubahan dari segi kehidupan kakak karena menjadi seorang tahfiz begitu? Belum banyak ya, Ya. belum banyak yang masuk di ranah kampus. Jadi ketika mungkin ada acara-acara atau seremonial yang membutuhkan seorang pengaji misalnya, otomatis kita menjadi pilihan. Itu pertama. Cukup banyak yang terjun tapi jarang terekspos oleh teman-teman semua. Nah, terakhir nih Kak, apa yang menjadi pesan Kak Ocang atau apa yang bolehlah sepatah dua kata untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, baik itu melalui jalur-jalur yang lain, tapi kan secara khusus ini jalur tahfiz kan dipermudah begitu yang tadi sudah dikatakan Kak Ocang. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Kak? Pertama, maksimalkan potensi kalian. Kedua, kalau bisa masuk ke lembaga bimbingan belajar yang mendukung kapasitas keilmuan. Yang ketiga adalah kalau ada prestasi, bakat, potensi, maka gunakanlah itu sebagai ciri khas diri kalian, karena itu merupakan investasi terbaik. Pendidikan merupakan investasi terbaik ketimbang mencari pekerjaan di usia-usia muda ini. Tadi sudah juga disampaikan banyak pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Kak Ocang. Kalau dari saya, karena kita ini punya tujuan yang sama, tapi jalannya berbeda-beda. Seperti ada yang lulus jalur SN, SB, dan mandiri atau sebagainya teman-teman. Jadi gunakan tadi peluang atau potensi yang teman-teman miliki. Jangan pernah putus asa, tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan karena pendidikan itu tuntutan dari zaman teman-teman. Ya, baiklah mungkin itu saja. Terima kasih waktunya Kak Ocang untuk diwawancarai mengenai pendidikan itu sendiri. Baiklah, saya Taufika Rida Mardia dari Komunitas Pemuda Jujur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.